perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mendapatkan kabar yang bagus ya mengenai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, dan alhamdulillah akhirnya Peggy Setiawan dinyatakan bebas, tidak bersalah. Namun kita tetap kawal kasus ini sampai pelaku yang sebenarnya tertangkap. Putusan seluruhnya harus dipatuhi terlebih lagi oleh penegak hukum. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan, tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1. Ya, alhamdulillah itu adalah putusan daripada menjalannya sidang pra-peradilan dan Peggy Setiawan dinyatakan bebas, tidak bersalah gitu kan. Karena menurut KUHAP juga itu tidak terbukti karena tidak adanya dua alat bukti yang memang menunjukkan bahwa memang Peggy inilah pelakunya.
Peggy nanti mau pulang ke Cirebon atau ke Bandung? Terserah Bang Niko. Ya. Nanti kita tinggal atur, kita lagi atur di posko dulu, kita atur strategi di sana. Mundur dikit boleh nggak sih? Mundur dikit barengan. Bang muncul dong bang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada hakim yang juga kepada seluruh pihak-pihaknya Peggy, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan Peggy, juga seluruh tim di Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih. Itu tadi adalah ibundanya Peggy Setiawan yang menangis haru mendengar putranya itu dibebaskan. Yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Peron bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Peron dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat, ciri-ciri, dan ini dalam permohonan memperjelas perbedaan tersebut sebagai berikut. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Mohon izin yang mulia. Peggy alias Peron pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia. Tempat tinggal terakhir di Desa Banjarbangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dengan ciri-ciri khusus, tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Sedangkan Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias serta tidak ada satupun orang yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman ataupun pihak keluarga yang pernah memanggilnya dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan alamat di dusun 1 Blok Simaja RT 04 RW 02 Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Lebih lanjut, pemohon alias Peggy Setiawan saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Bandung dan berdomisili di Kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di Kota Bandung sejak pemohon selesai sekolah lanjutan pertama atau SLTP. Sekitar berusia pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi, yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang, dalam hal ini pemohon. Dan itu tadi adalah pernyataan daripada tim kuasa hukum Peggy Setiawan, yang dimana si Peggy ini sangat berbeda jauh dengan ciri-ciri yang ada di DPO. Dan itu juga ekspresi ataupun raut wajah daripada Polda Jabar mendengar putusan pra-peradilan ini, dan di dalam putusan pra-peradilan ini Peggy 100% dinyatakan tidak bersalah. Cukup ya? Cukup ya rekan. Oke. Ya. Nanti Ada lagi. Nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka. Tunggu. Agar tertib rekan-rekan. Tunggu. Sabar ya. Kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan dari itu. tersangka. Saya adalah mati. Tidak ada Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Namun kita melihat dulu gitu kan, pas zaman dulu pas Peggy awal-awal ditahan oleh tim penyidik gitu kan, kita coba lihat raut wajah Peggy Setiawan itu yang sangat memang melas sekali dengan ciri-ciri yang memang kita juga bisa menyimpulkan bahwa dia bukanlah sebagai otak pelaku pembunuhan Pina Cirebon itu.
Dan alhamdulillah dengan adanya putusan sidang pra-peradilan ini yang menyatakan bahwa Peggy itu tidak bersalah, dan seharusnya menurut KUHAP gitu kan, bahwa memang Peggy ini harus mendapatkan yang pertama itu adalah rehabilitasi gitu kan. Dan yang kedua harusnya Peggy ini mendapatkan sebuah ganti rugi gitu kan. Dan mudah-mudahan Peggy Setiawan mendapatkan haknya setelah sidang pra-peradilan ini selesai.